komputer. Oke. Nah, oke. Ini adalah presentasi pertama. Jadi aku di sini nggak sendiri ya. Ini nanti aku di sini akan ada speaker-speaker kita yang keren dari Kak Kevin, habis itu Kak Anas sama Kak Monica. Nah, jadi kita hari ini ngomongin hal yang sangat penting. Apa itu? Communication with parent. Nah, berkomunikasi dengan orang tua adalah salah satu skill yang harus kita miliki sebagai tutor. Kenapa? Karena orang tua itu secara langsung yang mendaftarkan anaknya buat beker buat les di algoritmik. Secara nggak langsung orang tua itu sangat berperan buat si anak itu apakah dia akan mengikuti les di algoritmik ataupun enggak. Nah, peran orang tua di sini sangatlah penting tentang tumbuh kembang anak, progres, habis itu laporan-laporan. Gimana sih cara kita membuat komunikasi yang bagus dengan parents? Nah, the problem is, nah, kita adanya banyak keluhan dari parents. Nah, banyak keluhan ini terjadi karena apa sih? Yang pertama adalah eh, kayak miscommunication yang tidak menerima reminders, atau ada yang parents itu nggak dikirimin feedback. Nah, itulah terjadi keluhan-keluhan yang eh, itu disampaikan kayak gitu. Nah, habis itu adalah yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang anaknya itu belajar apa. Kadang tuh orang tua tuh nggak ngerti ya, misalnya anaknya itu belajar coding, coding itu gunanya buat apa, terus habis itu hmm, nantinya mau jadi apa setelah coding, habis itu apa benefit yang didapatkan, itu kadang ada yang tahu dan ada yang enggak. Nah, yang ketiga adalah tidak melihat kemajuan. Nah, jadi dari sudut pandang parents bahwa eh, anak anakku tuh nggak mau ikut les atau enggak ya sama aja gitu loh. Nah, ini yang apa itu namanya yang harus kita benahi nih. Gimana ada gimana cara student itu terlihat progresnya. Apa yang harus kita komunikasikan mengenai progres yang dimiliki student ini. Yang ketiga, keempat adalah kurangnya feedback nih. Jadi kurangnya feedback itu adalah kurangnya interaksi juga antara teacher dan parents. Nah, yang kelima adalah komunikasi yang tidak konsisten, atau aku bisa eh, contohlah kayak komunikasi yang template lah. Komunikasi yang template tuh gimana? Kalian ngirim reminders, habis itu em, terus akhirnya ngajar, habis itu ngirim feedback. Udah, feedbacknya habis dikirim, paling jawabannya apa? Dikirim reaction atau cuma di read doang. Karena apa? Karena itu template. Oke, mungkin aku akan bagikan sedikit tips-tips. Aku juga nggak pro. Aku akan bagikan sedikit tips-tips gimana kita bisa berkomunikasi dan bangun relation sama parents. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama banget, itu adalah buat habit yang bagus dulu. Nah, cara komunikasi adalah yang paling sederhana dan itu adalah kayak bare minimumnya. Bare minimum kita sebagai tutor buat menanggapi parents itu bare minimum itu ketika kita membuka laptop dan ketika kita menutup laptop. Ketika kita mengalokasikan waktu kerja di algoritmik nih, misalnya aku mengalokasikan waktu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam lah, katakanlah gitu. Nah, setengah 5 sore kan aku buka laptop tuh. Nah,
ada chat-chat masuk, ada reminders-reminders yang harus dikirim. Nah, itu dikirim dulu. Atau chat-chat masuk, pertanyaan-pertanyaan, itu dijawab dulu. Habis itu mulailah kerja di Algorithmics, ngajar, dan lain-lain seperti biasa, kegiatan kelas. Sebelum menutup laptop, aku saranin buat kirim feedbacknya pada saat itu juga. Jadi itu akan menimbulkan habit yang bagus tentang reminders, kirim feedback, dan itu bisa terjadi secara konsisten. Kemarin juga ada tutor dikomplain karena kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena nggak ngirim feedback, nggak ngirim reminders. Habis itu tak saranin, bikin habit kayak gini, coba bisa nggak? Habis itu dilakuin dalam waktu 1 minggu, kayaknya hasilnya bagus banget. Seminggu ini nggak ada komplain, eh, anak-anaknya seneng, habis itu dapat apa itu namanya, dapat pujian dan lain-lain. Habis itu yang kedua adalah tanggapi keluhan dengan cepat dan empati. Nah, misalnya gini, cepatnya kita nggak harus secepat itulah, nggak harus menjawab seperti seperti customer support lah. Nggak, aku nggak menuntut seperti itu ya. Tapi kalau bisa, keluhan-keluhan itu, misalnya kalian mau menutup laptop tadi, mengakhiri hari bekerja, nah itu dijawab dulu. Atau ketika memulai hari, kalian ada chat masuk, itu dijawab dulu. Dan kita gunakan feel lah. Kalau ada di posisi mereka, apa yang harus kita lakukan. Dan seperti itu. Oke, next adalah buat laporan secara berkala. Buat laporan secara berkala, itu kita kasih progresnya. Kita kasih feedback dan lain-lain. Habis itu, yang kelima adalah yang paling penting adalah konsistensi komunikasi. Kadang aku mau nanya nih, di sini seberapa banyak tutor yang, Thor is a prominent god in Germanic paganism. In Norse myth, sorry, AI ku nyala. Oke, jadi di sini seberapa banyak tutor yang menyimpan nomor parents-parentsnya? Ada nggak? Ada yang rutin nggak nyimpan nomor parents? Ada yang pernah ngomen story-nya parents nggak? Nyimpen. Ada yang pernah ngomen story? Pernah. Saya nyimpen, nyimpen, nyimpen. Kalau nggak disimpan bisa salah. Nah, nyimpen. Oke, good. Itu salah satu hal yang bagus, nyimpen nomornya parents. Kenapa? Karena dari story-story itu bisa kayak anaknya ulang tahun lah, kita ucapin. Atau bikin acara apa, wah keren. Habis itu ada lihat lulusan anaknya lah. Biasanya kan parents-parents tuh suka nge-story anaknya gitu kan. Nah, wah selamat ya, wah keren, wah ini. Ya, dari komunikasi-komunikasi kecil itu menimbulkan rasa nyaman. Kayak misalnya apa ya, kayak tutor itu jadi bestie juga buat parents-parents itu gitu. Jadi jarak antara gap dari guru ke eh, dari tutor ke parents itu lebih bisa solid lah. Nah, ada cerita lucu kayak gini. Ini cerita lucu ya. Aku pernah reschedule jadwal. Itu jadi ceritanya gini. Kayaknya Sabtu-Sabtu pagi ya. Aku reschedule jadwal private. Eh, aku bilang bahwa aku pagi itu sakit, nggak bisa ngajar. Nah, oke. Jadi aku reschedule kayak gitu. Kira-kira aku dapat respon apa dari parents? Ini di luar ekspektasi sih. Biasanya kalau aku reschedule gitu, entah parentsnya marah atau komplain itu ya, karena eh, kita udah sering ngobrol, kita udah sering sharing. Tahu nggak apa yang terjadi ketika aku bilang bahwa aku sakit? Nih, ini aku nggak bohong nih. Dikirim kayak gini dong. Serius. Aku nggak tahu kenapa bisa dikirim parcel padahal aku cuma bilang nggak enak badan gitu loh. Sorry aku nggak bisa ngajar. Nah, tiba-tiba dikirim parcel di rumahku. Itu bahkan bahkan jadi gini loh. Aku mau tegasin bahwa eh, hal yang
hal yang kurang bagus aja kalau dikomunikasikan dengan bagus itu itu bisa respon orang itu bisa baik loh. Jadi gitu. Makanya pentingnya communication communication is the key adalah itu. Kadang pun kita kita ngasih sesuatu yang misalnya nggak mengenakan bagi dia, kayak kita reschedule atau apa. Kalau komunikasi itu bagus, itu inilah bakal hmm, bakal jadi hal yang bagus juga. Oke, terus pentingnya itu tadi apa? Membangun kepercayaan, mendorong kolaborasi. Jadi parents itu bisa ikut serta dalam melihat progres anak. Terus habis itu ini juga penting pengenalan kebutuhan individu. Misalnya kalian dari dekat sama parents, sering lah ngobrol, sering communication itu jadi kayak tahu sifat-sifat anaknya itu kayak gimana. Nah, kayak sebenarnya anaknya itu maunya apa, parentsnya itu maunya apa, tahu dan kita bisa kayak kasih hal yang emang keinginannya dia itu kayak gimana. Habis itu terakhir adalah feedback ini sebagai alat perkembangan. Jadi ketika kita kirim feedback, ada progres di situ, ada perkembangan yang parents itu harusnya tahu, dan ada laporan-laporan yang dikirimkan. Dan itu efeknya bagus banget sih buat keberlangsungan uh, si anak itu bakal lanjut atau enggak. Oke, itu aja sih dari aku. Oke, oke. Selanjutnya mungkin siapa nih yang mau duluan nih? Bebas ya, Mas Ari atau Mas Anas. Oke, Mas Ari deh. Mas Ari itu siapa ya? Oh, saya. Mas Kevin. Oh, Ari. saya kira siapa? Boleh, boleh, boleh. Eh, saya berarti ya. Ya, ya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Sip. Hmm, oke, udah kelihatan kah? Ya, udah. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Hmm, oke, nah saya bakal mulai aja. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktunya untuk menghadiri ke training hari ini yang membahas tentang bagaimana cara kita membangun komunikasi dan juga feedback terhadap orang tua siswa gitu ya. Jadi di sini sebelum saya mulai sebenarnya saya mau izin bilang dulu, saya sama sekali nggak ada mau bermaksud untuk menggurui atau menggajari. Saya di sini bermaksud untuk sharing pengalaman-pengalaman saya terkait topik training hari ini. Oke, jadi saya mulai aja. Di sini judul yang saya sampaikan di sini adalah Building Trust with Effective Feedback. Gitu. Jadi bagaimana cara kita membangun chemistry lah bahasanya ya dengan orang tua dari para murid sehingga dia bisa semakin mempercayai kita dan kerjasamanya bisa berlangsung lebih lancar. Oke, jadi tips dari saya mengingat tadi ada beberapa problem, ya banyaknya keluhan, terus orang tuanya yang nggak mendapatkan feedback, ada juga orang tuanya yang kayak tidak melihat progres ke anaknya gitu. Jadi tips dari saya yang pertama adalah know your audience. Kelihatannya mungkin agak membingungkan, tapi coba kita bayangkan orang tua dari murid itu sebagai stakeholder, teman-teman. Jadi anggaplah beliau itu ada seperti bosnya, karena beliau juga anak-anaknya bisa tetap les seperti yang dikatakan oleh Mas Galang itu. Jadi kita harus berusaha merepresentasikan yang terbaik ke orang tuanya dengan cara kita berkomunikasi, cara kita memberi feedback, bagaimana cara kita berkoordinasi. Nah, dengan mengenal seperti apa orang tua tipe-tipenya gitu ya, mungkin ada orang tua yang perfeksionis, ada orang tua yang care banget, atau ada orang tua yang sibuk banget, itu saya rasa bagus banget kalau kita bisa tahu
orang tua dari murid-murid kita itu termasuk yang mana, sehingga kita bisa ngasih strategi yang tepat gitu kan. Kalau strategi yang udah segmented, reach-nya pasti lebih bagus saya rasa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari Know Your Audience ini, saya juga mau ngasih tips tambahan dikit dengan kalau kita berkomunikasi dengan parents-nya. Jadi, kalau kita berkomunikasi dengan parents, itu saya rasa kita jangan lupa aja pakai 3 kata yang ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan lupa pakai kayak gitu juga. Dan yang kedua, koordinasi. Seperti yang dikatakan oleh Mas Galang tadi. Apapun yang terjadi atau apapun hal yang ingin kita lakukan, tolong dikoordinasikan dengan orang tua sesegera mungkin gitu. Jadi kita nggak boleh mengambil keputusan itu langsung sepihak tanpa orang tua itu tahu, apalagi dikabarin mendadak juga. Itu kadang-kadang merasa orang tuanya itu jadi merasa kayak mereka itu nggak dianggap atau nggak punya peran di sana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut dulu dengan tips memberi feedback. Nah, di sini saya berfokuskan pada memberi feedback ya, teman-teman ya. Di sini saya rasa kalau saya biasanya memberikan feedback itu strukturnya seperti ini. Jadi, pertama, saya akan menyampaikan general progress-nya. Kelasnya udah sampai mana, terus belajarnya udah belajar apa aja, dan anaknya itu kayak gimana sih di kelas itu secara umum bagaimana gitu. Dan biasanya saya pastikan bahasa yang saya pakai itu bukan bahasa teknikal, karena saya kebiasaan Python, mungkin saya tuh nggak biasa pakai loop, bilangin kayak conditional, nggak pakai kayak gitu ya. Jadi saya pakai contoh-contoh program yang sudah dibuat kayak gitu. Hari ini anak-anak sudah mencoba membuat program kasir, misalkan seperti itu. Anak-anak sudah mencoba membuat program yang bisa menghitung jumlah huruf kayak gitu biasanya saya pakai. Oke, moving to the next part. Kita masuk ke struktur di paragraf kedua, biasanya saya taruh. Itu saya sampaikan kelebihan dan juga perkembangan anaknya kayak gimana. Jadi saya sampaikan anaknya ini ternyata udah bisa kayak gini loh. Terus dia udah berhasil menjawab beberapa soal. Dia juga udah bisa membuat program dan yang lainnya kayak gitu. Biasanya di paragraf kedua saya tampilkan perkembangan anaknya. Nah, di paragraf selanjutnya, di ketiga biasanya, saya akan sampaikan kendala yang dialami anaknya, baik secara teknis ataupun lainnya, gitu. Jadi misalkan, namun di sini saya merasa, gitu saya biasanya bilang ya, anak dari parents mengalami beberapa kendala, atau salah satunya kadang-kadang kurang fokus atau kurang teliti, gitu. Kita bisa sampaikan apabila ada kendala. Nah, yang terakhir kita bisa tawarkan solusi. Misalkan kendala anaknya itu kurang attention to detail. Jadi biasanya di bawahnya itu saya, oleh sebab itu saya sekarang sedang berusaha untuk gitu meningkatkan ketelitiannya dengan cara apa kayak gitu. Jadi kita sampaikan problemnya, kita offer solutionnya. Bayangkan saja seperti kita bicara dengan stakeholder teman-teman. Kayak gitu kalau dari saya. Oke, kemudian dalam memberikan feedback dengan menyenggol dikit tentang progres anak-anaknya ya, yang orang tua tidak melihat progres, itu biasanya saat kadang-kadang dalam beberapa modul tertentu, saya juga menambahkan matriks atau tolak ukurnya itu apa tolak ukurnya gitu. Saya biasanya menyampaikan jumlah soal yang berhasil dikerjakan di website. Nah, di back office itu kan ada yang hijau-hijau kayak gitu loh, teman-teman, yang udah berhasil dikerjain itu yang mana aja gitu kan, biasanya ada itu, biasanya saya kasih tahu ke orang tuanya ini merupakan soal-soal yang sudah berhasil dikerjakan. Dan kalau ada project biasanya saya langsung tampilkan ini merupakan project yang sudah dibuat oleh anak dari parents. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman kalau untuk feedback dari saya gitu. Oke, to sum it up, sebenarnya saya di sini ingin berfokuskan pada komunikasinya dan koordinasi ya, teman-teman. Jadi apapun itu selalu usahakan koordinasikan, informasikan, komunikasikan dengan parents gitu. Dan juga kita bisa perhatikan juga pemberian feedbacknya, maka niscaya kepercayaan dari parents itu akan perlahan-lahan terbangun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Oke. Nah,
Oke, thank you banget Kak Kevin. Oke, feedbacknya bagus banget ya yang dibawain tadi. Jelas banget ya, lebih detail lagi mengenai komunikasi, caranya gimana, caranya building gimana. Oke, selanjutnya kita akan dilanjutkan sama Kak Monica ya, langsung aja. Oke, baik Kak. Selamat malam teman-teman. Jadi saya mau men-sharingkan ya, ini berdasarkan pengalaman juga apa saja sih hal-hal yang eh, penting gitu ya untuk parents ketahui gitu ya. Nah, dari feedbacks dan juga untuk personal approach. Nah, biasanya sih memang yang paling ditekankan kalau di feedback anak itu harus selalu memberikan detail kemajuan ya. Kalau karena aku seringnya di CK sama di VP ya, hal kecil apapun itu berarti gitu menurut mereka. Contohnya mungkin tadinya anaknya nggak fokus, fokusnya cuma 5 menit dan bertambah jadi 10 menit, itu pun aku mentionkan ya kepada orang tuanya. Dan biasanya memang kalau untuk susunannya, aku selalu fokus ke kemajuannya gitu. Terus aku selalu memuji kemampuan anaknya gitu ya. Jadi selalu fokus sama kemajuannya kalau di feedback. Jadi selalu seperti mirip sih sama tadi ya. Jadi kemajuannya dulu baru kendalanya gitu ya. Nah, lalu biasanya kalau ada problem karena ya kadang kita nggak tahu segimana parentsnya menanggapi feedback. Jadi kalaupun ada problem ya harus kita bisa kendalanya disampaikan dengan bahasa ya sehalus mungkin ya untuk menanyakan kendala atau nggak nyalahin anaknya gitu atau menyudutkan anaknya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi terus biasanya aku juga selalu apresiasi nih. Ini juga aku selalu terapin di feedback aku. Jadi aku selalu apresiasi orang tua atas support mereka dan aku juga kayak kasih support ke orang tuanya untuk mereka nyemangatin anak-anaknya gitu. Jadi aku selalu bilang ke orang tuanya bahwa aku selalu ingetin juga bahwa belajar programming ini nggak bisa instan gitu ya buat managing expectation ya. Nah, terus aku selalu bilang semoga si ini masih bersemangat ya gitu. Nah, parents bisa kasih semangat, kasih support lagi supaya mereka tetap semangat di kelas kayak gitu. Terus nah ini menurut aku juga penting. Ini berhubungan retention ya. Nah, menurut aku sih biasanya pas pertemuan kelima atau ke-10 kan mengundang orang tua. Nah, tapi paling banyak selalu di pertemuan kelima itu orang tua biasanya semua selalu ada. Mungkin kalau udah 10, pertemuan ke-10, ke-15 itu biasanya udah berkurang. Nah, tapi untuk pertemuan kelima itu biasanya semua selalu ada. Nah, biasanya aku selalu nunjukin apa yang akan dipelajari di modul selanjutnya. Yang aku kasih lihat itu contohnya hasil akhirnya ya. Jadi bikin animasi, terus nanti akan bikin game. Aku kasih lihat dari yang project yang labirin. Aku kasih lihat aja walaupun itu di modul 3. Karena kebanyakan kalau parents ngambil 8 kelas itu berpapasan sama dia nggak pas kan nggak pas 10 kali. Jadi nggak pas pertemuan orang tua gitu kelasnya habis. Nah, makanya aku selalu di pertemuan kelima itu aku udah selalu kasih lihat nih loh ke depannya bikin seperti ini anak-anaknya supaya yang ngambil 8 paket itu bisa lanjut lagi gitu. Ya, nah, itu sih. Jadi aku selalu nunjukin, kasih lihat gitu. Bukain ke anak-anaknya juga bahwa ini yang akan dibikin gitu. Ya, nah biasanya kebanyakan parents itu nggak mantau ya. Selama ini yang aku tahu, nggak semua parents tahu apa yang
anak-anaknya kerjain di kelas gitu. Sampai ada yang bilang, Miss, iya sih saya nggak tahu selama ini dia kayak gimana bikin project apa gitu kata dia. Nah aku kadang suka kasih kayak tawaran, Mam mungkin boleh coba dilihat ya sekali-sekali. Aku bilang coba dimainkan. Aku bilang untuk projectnya karena emang kebanyakan nggak nggak memantau apa yang dikerjakan sih di kelas seperti itu ya. Nah terus nah ini biasanya feedback ini emang udah wajib kan ya setiap 2 kali pertemuan. Nah, ini menurut aku reminder-reminder ini juga penting ya, karena menunjukkan kita peduli bahwa anaknya itu ada apa enggak gitu di kelas ya. Nah, jadi 10 menit sebelum kelas harus selalu diingatkan untuk ikut kelas dan juga biasanya kalau kelas-kelas baru ini penting banget buat yaitu disimpan nomor teleponnya semua, lalu personal satu-satu diingetin, jadi nggak cuma di grup aja gitu. Nah, lalu ini juga salah satu yang penting bahwa selalu menjawab saat butuh bantuan dari tugas kelas. Nah, ini parents sangat ini ya, ini parents sangat menilai lebih sekali gitu ya, bonus banget nih kalau kita tuh bisa menjawab ya pas mereka butuh bantuan, kok Miss ini nggak bisa gitu atau apa. Nah, kita bisa bantuin anaknya buat selesaikan tugas ya ini poin plus banget buat parents gitu selama ini. Walaupun aku juga nggak langsung gercep banget balesnya, tapi rata-rata selalu aku kasih bikin video ya. Itu juga kalau juga kayak bikin proyek game, misalkan ternyata nggak berfungsi nih pas di kelas ya udah gitu nanti pas habis kelas gitu atau kapan ada waktunya aku bikinin video caranya perbaikin gitu biasanya. Jadi ini poin plus banget ini buat orang tua buat kita bisa bantuin mereka. Jadi nggak cuma di kelas aja ya, karena di kelas aja pembagian waktunya singkat ya, apalagi kalau grup ya. Nah, terus ini juga penting ketika ada anak yang sangat kurang, kita wajib banget cari tahu penyebab ke parentsnya supaya kita lebih tahu, oh nih anak butuh bantuan lebih nggak gitu ya. Nah, karena ada tuh yang diem-diem, dikiranya pinter, taunya nggak bisa apa-apa gitu ternyata ya, matiin kamera gitu-gitu, ternyata pas di ini nggak bisa apa-apa. Nah, ini wajib banget nih dicari tahu gitu ya, karena sering banget ini kejadian kalau di aku ya, ternyata banyak anak yang masuk di grup VP, ternyata anak sekolah luar biasa gitu ya. Nah, ini pun baru tahu dari orang tuanya gitu ya. Nah, itu aja sih teman-teman kalau untuk eh, feedback dan juga personal approach semoga membantu. Terima kasih. Oke, makasih banget Kak Monica. Nah ini banget, bagus banget tadi. Poin yang penting banget adalah ketika invite parent atau ketika paketnya udah mau habis, itu dijelasin bahwa next project itu akan bikin apa, terus next ke depannya itu akan mengembangkan apa. Nah itu disampaikan, itu bagus banget sih. Itu insightful banget dan bakal berguna banget buat parents itu kayak lebih ke penasaran gitu loh. Jadi kayak lebih ke pengen wow ini habis ini bikin apa ya? Habis ini bikin excited gitu lah. Oke, langsung aja kita terakhir kita langsung ke Mas Anas ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Galang sebelumnya atas kesempatannya. Izin juga nih para teman-teman dan senior sekalian, izin untuk share screen. Dan seperti Mas Kevin ya, di sini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi saja dari apa yang sudah saya alami di sini selama beberapa pertemuan untuk berkomunikasi khususnya dengan parents melalui WA. Nah, untuk aku sendiri selama ini menggarisbawahi bagaimana sih cara membuat bonding dengan parents itu dalam 5 hal penting. Yang pertama, kita posisikan diri kita itu harus sejujur-jujurnya, terutama dalam memberikan review. Kita harus benar-benar real. Kalau misalkan anaknya nggak bisa, bilang nggak bisa, hanya mungkin bahasanya diperhalus ya. Jangan yang langsung, Bu, ini anaknya nggak bisa kayak gini. Itu tentunya akan menyinggung ya. Pastinya kita sampaikan dengan bahasa yang baik,
Dan kuncinya adalah jujur ya, karena kita kan tidak bertemu secara langsung nih, orang tua tidak bisa melihat prosesnya seperti apa. Dan kemudian selanjutnya kita selain belajar di kelas, selama di kelas, kita pahami juga nih kegiatan anak di luar kelas itu seperti apa. Nah, ini kita bisa tanya-tanya sedikit, kemudian dengarkan cerita mereka sebelum masuk ke pelajaran atau setelah selesai pelajarannya. Jadi kita bisa banyak membangun chemistry untuk anak-anaknya dulu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan feedback di luar template ya. Artinya kalau yang template itu kan pasti sudah ada. Kemudian tadi dari Mas Kevin bagus banget tadi untuk strukturnya ya. Nah, itu kita bisa berikan dengan bahasa yang mungkin diimprove ya, yang tidak semuanya sama ke orang tua. Kan mungkin kalau di orang tua ada yang panggilannya mama atau mami, itu kita bisa ikut panggil bareng juga nggak apa-apa, biar lebih akrab. Nah, jadi bahasanya kita buat seolah-olah kita tidak menyampaikan sebuah template. Nah, ini penting banget untuk menyampaikan ke orang tua. Dan kemudian poin keempat di sini, mungkin ini berkaitan dengan mindset ya. Di sini ketika kita sudah bersedia untuk menjadi tenaga pengajar, artinya di sini kita tidak hanya memberikan sesuatu di dalam kelas saja ya. Artinya di luar kelas juga merupakan tanggung jawab kita. Dan di sini kita bisa memposisikan diri banget sebagai konsultan. Jadi tidak hanya menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas, memberikan feedback, tapi setelah beberapa pertemuan kita bisa ajak orang tua diskusi, baik melalui WA atau call atau lainnya. Nah, mungkin kita kalau misalkan ada waktu luang, bisa mengalokasikan waktu minimal sebulan sekali, 5 sampai dengan 10 menit untuk memberikan feedback via call ya. Jadi lebih nyaman komunikasinya, Ibu izin telepon 5 sampai 10 menit, apakah boleh? Nah, kemudian di situ juga selain kita sampaikan, kita dengarkan juga apa sih yang jadi harapan orang tua ketika mendaftarkan anaknya di sini. Mungkin orang tuanya ingin mengarahkan ke spesialis di bidang programming, ataukah ke desain atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa serap dan catat semua. Dan untuk dari aku sendiri, memposisikan untuk komunikasi ini, kenapa kok penting banget sih? Karena yang pertama kita pastinya remote ya. Dan kemudian yang kedua, anak-anak di sini dan orang tua ketika di kelas baru mulai mendaftar dan ketika kelasnya sudah berjalan itu, kalau saya boleh sebut ibaratnya kalau misalkan trial kelas itu kayak lagi pacaran nih, lagi seneng-senengnya, semuanya dikasih yang bagus-bagus ya. Nah, ketika sudah masuk ke kelas lanjutan ini ibaratnya udah di pernikahan nih. Jadi kita harus mempertahankan gimana caranya. Nah, ini kita harus benar-benar rawat, terutama karena ini ceritanya pernikahannya adalah LDM ya, karena jarak jauh. Nah, paling penting tetap komunikasi. Dan kalau dari aku sendiri, karena kebetulan aku orangnya sedikit pelupa ya, jadi aku buat journey. Ini ngebantu banget sih kalau di aku. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membuat lebih bagus lagi. Eh, ini aku senang banget kalau misalkan bisa sharing ya. Nah, ini aku jadi setiap siswa, sebenarnya ini sudah kurang lengkap ya Mas ya, versi asliku aku lupa di mana filenya. Tapi ini aku coba buat ulang yang aku ingat. Jadi ketika aku ketemu siswa siapapun itu, aku catat namanya, usianya, asalnya dari mana, kemudian hobinya apa, sampai hal-hal detail kecil aku catat semua. Goals-nya ini ketika mereka mendaftar, mereka mau apa sih, punya tujuannya. Salah satunya adalah membuat game yang tentang petualangan atau adventure. Nah, kemudian aku catat juga apa sih yang terjadi di minggu kemarin, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini oh ternyata minggu kemarin dia habis pulang kampung nih ke Hokkaido anaknya. Kemudian minggu kedua ada latihan basket. Nah, ini kita bisa callback ketika minggu kedua. Minggu pertama kan mereka cerita nih mau latihan basket. Minggu keduanya, gimana kemarin latihan basketnya sama teman-teman, seru atau enggak? Nah, itu kita bisa meningkatkan lagi chemistry kita. Nah, hal ini juga nanti ketika ada problem atau hal yang baru kita catat di sini. Kemudian tugas yang dikerjakan di kelas mereka juga progresnya seberapa banyak, tugas finish dan tidak finishnya aku catat juga di sini. Jadi ini untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua. Jadi ketika orang tua yang memang kita karena komunikasinya jarak jauh ya, sesekali ketika memungkinkan diajak untuk Zoom bareng, kita ceritakan nih progresnya Bu, selama 4 pertemuan kita sudah seperti ini Adek. Memang ini tidak semuanya selesai, tapi ini sudah bagus sekali ya, karena memang ini ada beberapa tugas yang tidak wajib. Ini adik sudah mengerjakan bagian wajibnya dan tugas bonusnya. Ini progresnya seperti ini. Nah, dengan adanya visualisasi yang seperti ini membuat orang tua lebih tertarik atau lebih interest, jadi komunikasinya juga lebih nyaman.
Ya, kalau dari aku singkat saja kurang lebih seperti itu Mas Galang. Terima kasih. Masih termute ya Mas Galang ya. Sorry, thank you banget Mas Anas. Insightful banget ya, bener banget, memahami siapa itu parents dan kayak bener-bener mencatat bahwa sampai mencatat juga itu hobinya apa, terus parentsnya inginnya apa kita dengarkan. Nah itu bagus banget sih. Oke, gitu aja tadi. eh, ya clear ya, communication with parents ya, dari aku tadi jelasin dari pokok permasalahan, didetailkan lagi sama Mas Kevin itu gimana caranya, em, journey bikin feedback dari awal sampai akhir, habis itu dilanjutkan dengan Kak Monica dan dilanjutkan dengan Mas Anas tadi. Oke teman-teman, kita akan ada di sesi pertanyaan, kita akan selesai jam 10. Nah, oke, silahkan silahkan semuanya bertanya. Adakah yang ingin ditanyakan dulu nggak? Coba soal komunikasi nih. Ya, silahkan Kak Ayu. Oke, Kak Galang mau tanya. Sebenarnya ini case-nya komunikasi ke anaknya sih. Baru banget tadi. Jadi tuh anaknya tuh kan private, VIP kan. Dia tuh pemalu banget. Terus dia Mm-mm. males ngomong gitu modelnya. Jadi Mm-mm. waktu di kelas tuh kami minimal banget komunikasinya. Jadi Mm-mm. saya akalin kan dia tuh suka ngegambar annotate gitu kan. Ya udah awalnya kita brainstorming ide dulu lah, gambar-gambar dulu. Udah. Habis itu waktu masuk pelajaran dia pun nggak ngomong tuh, nggak ngejawab. Kalau kita ajakin dia ngobrol dia diem aja gitu kan. Terus akhirnya pakai annotate dia ngejawabnya tuh, Kak. Jadinya satu sesi itu dia bisa ngomong tuh hanya 2 kata, 3 kata lainnya pakai annotate. Itu ada masukan nggak Kak dari Kak Galang atau dari yang lain menanggapinya? Ada nggak? Menurut aku belum pernah nemu yang kayak gitu sih. Ada yang mau kasih buat orang yang sangat minim buat ngobrol. Emang emang anaknya nggak suka ngobrol gitu. Eh, Kayak Silakan. gitu anaknya Kak. itu tadi cewek atau cowok ya? Cewek. Waduh, saya nggak paham lagi hobi-hobi kalau yang cewek apa ya? Tanyain hobi gitu. Ih kayak dia misalnya nih eh, ditanyain hal-hal yang sepele aja tuh dia diem gitu. Terus apa namanya saya udah apa tanya sama ortunya kan ini iya emang dia pemalu banget Kak gitu. Jadi bingung kan aku kan ini kayaknya dia suka gambar cuman nggak pengen ngomong, sangat super introvert gitu loh anaknya kayaknya. Hmm, susah ya. Susah ya. Terus kalau ditanya Pertemuan tuh dia keberapa Kak? dia nengok bapaknya dulu gitu, Ah, nengok dulu takut salah jawabnya gitu. Tapi itu di sampingnya ada orang tuanya. Ada bapaknya. Oh, coba malah kadang eh, cuma minta waktu berdua sama anak. Jadi ya. perlu di stop, nggak perlu bapaknya ikut, coba gimana nanti. Hmm. Oh Jangan gitu ya. Iya, dia takut mungkin kali bapaknya kalau dia salah di depan bapaknya mungkin takut kali gitu ya. Malu juga mungkin. mungkin malu juga kalau di depan bapaknya atau gimana. Oh, Nah mungkin ya coba nanti dikomunikasikan aja, minta waktu berdua sama anaknya, nanti cobalah brainstorming lagi atau gimana. oke Kak. Thank you. Bisa sih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Biasanya spesial spesial ya. Oke, ya acara ya. Ya, silakan Mas. Oke, malam Mas Galang. Malam-malam. Nah, ini kebetulan kan saya juga baru Mas Galang ya. Mm-mm. Nah, dan mungkin besok bakal gantiin kelas. Nah, Mm-mm. yang mau saya tanyakan itu, apakah kita sebagai guru pengganti sementara nih, kita Mm-mm. juga perlu kasih feedback setelah kita selesai mengajar, atau kita sampaikan feedback ke gurunya, guru yang aslinya, nanti guru aslinya yang sampaikan gitu. Kayak gitu sih Mas Langsung Galang. sampaikan di grup itu juga.
langsung sampaikan di grup atau langsung ke orang tuanya gitu Mas? Kalau besok kelasmu grup ya Mas, jadi di grup Ya. aja sih. Heeh. Oh, Heeh. berarti progres masing-masing anak saya laporkan di grup gitu ya? Boleh, Oh, itu boleh. Atau secara general nggak apa-apa. Terus secara eh, masing-masing anak disebutkan dikit gitu aja nggak apa-apa sih. oh ya, oke deh. Itu aja sih mau memastikan hal itu aja dulu Mas. Hmm, Oke, terima kasih Mas. sip. Tapi besok itu pertemuan keempat ya. Iya, Feedbacknya video, Mas. kenapa? Feedbacknya video. Feedbacknya video. Oke, oke, Ntar oke. ada di ini ya. Ntar ada di instruction yang aku share tadi. Iya, Oke, ntar oke. adalah Mas. contoh videonya gitu. Berarti saya record. Iya, jadi record gitu, satu video record itu buat 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 semua yang ada di grup itu. Oke. Itu sih. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi soal communication nih. Ada yang ini nggak? Ada yang eh, punya punya siswa yang orang tuanya ekspektasinya tinggi banget nggak? Aku dulu pernah sih punya siswa orang tuanya ekspektasinya tinggi banget. Em, Misalnya kayak gini, eh, cara jawabnya gimana ya? Jadi eh, baru 5 pertemuan, 4 pertemuan gitu, Python start kayaknya 5 pertemuan, 6 pertemuan gitu, minta tuh lah kok nggak bikin project, nggak bikin app. Nah, ada yang kayak gitu juga. Nah, cara jawabnya kayak gimana? Kok masih masih ngerjain soal aja Kak gitu. Kok nggak bikin aplikasi? Apalagi kan Python start lama tuh. Gimana tuh jawabnya? Yang tahu nggak? Besok bakal nemu sih case-case kayak gitu. Nah, saya juga gitu disuruh buat web. Nah, kenapa nggak besok diajarin buat web nggak? Bikin aplikasi nggak? Habis itu bikin ini dong, bikin AI atau apalah. Nah, gitu. Jadi balik lagi ya ke komunikasi ya. Hal-hal kayak gitu tuh em, sebenarnya berekspektasi kayak gitu emang karena nah bener jawabnya kayak gini. Basic dan fondasi yang kuat itu perlu banget. Jadi kalaupun ada pertanyaan gitu next ke depannya, kan sebenarnya orang tua nanya itu karena mereka ya emang nggak tahu aja karena eh, progres belajar Python tuh kayak gimana tuh kadang nggak terlalu paham gitu loh. Nah, kita sebagai tutor bener banget tadi eh, yang dikatakan Mas Anas tadi sebagai konsultan juga kita eh, memposisikan bahwa kita sebagai problem solvingnya antara penengah itu. Nah, kita jelasin gimana. Nah, Bu, kalau mau ke sana, anak harus ngerti semua nih fungsi-fungsi dari Python. Nah, fungsi Python itu kan ada banyak banget, Bu, dari sini sampai sini. Nah, ketika itu harus dipelajari semua dulu di Python Start sampai pertemuan keberapa. Barulah nanti di modul keempat tuh bikin tutorial animasi gambar. Habis itu bikin game Bu lewat OOP dan lain-lain. Nah, itulah. Jadi segalanya dikomunikasikan dengan bagus itu hasilnya tetap bagus. Walaupun kita nggak bisa memenuhi ekspektasi, tapi kalau kita bisa komunikasiin itu bagus sih. Oke, ada lagi? Yuk, last question yuk. Nah nih, Kak Neil. Ya Kak, gimana Kak? Oke, halo Mas. Em, ini mungkin saya minta tipsnya aja sih, mungkin dari Mas Galang atau dari teman-teman yang ngalamin case yang sama. Mungkin case-nya ini general ya. Jadi gimana cara teman-teman buat ngadepin orang tua yang kalau misalkan kita chatnya itu cuman read doang gitu. Kan case-nya itu baru aja tadi sore gitu. Dan itu terulang beberapa kali. Jadi anaknya itu kan
seminggu itu 2 kali. Nah, untuk hari Jumatnya itu anaknya itu kan jam 3 sore. Kalau misalkan hari Rabunya itu jam 3:30. Nah, jam 3 sore ini kadang-kadang anaknya itu lupa, entah itu ketiduran atau main atau gimana. Saya juga sering ingetin sih ke ibunya. Cuman ya saya kan nunggu di kelas tuh, anaknya belum datang. Saya tanyain, maaf ibu, apakah saya sebut nama anaknya itu bisa menghadiri pertemuan hari ini? Dia read, tapi saya kan nggak tahu jawabannya apa. Terus eh, itu udah berlangsung 10 menit tuh. Nah, masih saya tunggu kan, takutnya emang telat banget gitu. Saya tambahin 5 menit lagi. Terus saya tanyain lagi, mohon maaf Ibu, apakah sekarang sudah bisa join atau ada kendalanya gitu? Dia cuma read aja gitu. Kan saya juga bingung, nggak ada konfirmasi apa-apa, saya nunggunya lama gitu. Nggak ada yang datang. Nah, terus pas udah 30 menitan, anaknya tuh baru join dan itu tuh udah beberapa kali gitu, setiap hari Jumat gitu. Jadi mungkin nanti untuk minggu selanjutnya saya ini aja sih ganti jadwal sama ibunya. Oh, gitu, gitu, gitu. Tapi emaknya tuh cuman read aja gitu. Nggak ngomong Oh, apa-apa. Setiap feedback juga read aja gitu. oke gitu. Aku punya dulu. Aku pernah pengalaman ya, tapi sekarang udah expose sih. Kalau dulu ada sih mas hal yang bisa tak usahain. Tapi walaupun akhirnya akhirnya itu expose ya, tapi ada yang bisa tak usahain gini. Jadi dulu lucu lagi, anakku tuh eh, case-nya cuma tiap di reminder gak pernah balas, cuma di read aja. Tapi datang nggak Kak Karina? Nah, aku oh tapi datang, tapi datang ya. Nah, dulu ada ya, aku reminders itu dia bales sih, malah malah bales sih nggak cuma di read, dia bales sih. Tapi tiap mau les itu anaknya pergi main bola. Tiap mau les nggak, kalau nggak les dia nggak main bola. Tapi kalau mau les dia pergi kabur main bola. Repot kan akhirnya. Udah dikirim reminders, akhirnya aku nunggu sampai tiap 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 hari Sabtu siang itu dulu kayak udah males lah. Nah, akhirnya kayak gitu, solusinya gimana? Aku telepon tuh. Mm-mm. Cuma di react semua. Nah, aku telepon tuh orang tuanya. Jadi aku telepon orang tuanya, eh isi bu boleh call sebentar gitu. Iya, telepon. Habis itu gimana kabarnya? Kabarnya anaknya gimana? Terus habis itu sekarang pasti bukannya apa? Apakah ikut ekskul dan lain-lain? Aku nanya-nanya dulu lah sampai dia cerita-cerita. Habis itu eh, jadi begini Bu. Habis itu begitu. Nah, jadi begini. Untuk les kita itu apakah ada kendala di waktu tersebut? Gitu. Nah, mohon maaf kalau misalnya kayak saya harus nunggu 31 jam itu akan mengajar di kelas selanjutnya. Jadi kita harus punya fix schedule, Ibu. Mohon maaf sekali gitu. Nah, enaknya fix schedule-nya kapan? Apakah mau tetap di jam yang sama atau ganti dengan menyesuaikan jadwalnya yang anak Ibu bisa gitu. Jadi dikomunikasiin lewat call, nggak apa-apa sih. Cuma dibaik-baikin dulu, gitu. Nggak tahu ntar efektif atau enggak. At least kita ada inilah, ada usahanya. Oke, gitu ya. Oke, Coba terima kasih. ya. Mungkin kalau sarannya saya terima, tapi ini sih nanti minggu depan mungkin saya akan coba juga tanyain juga untuk waktu yang ini. Soalnya seringnya tuh hari Jumat, kalau hari Rabu dia ada terus. Oh iya iya, iya mungkin iya itu Jumatnya yang bermasalah tuh. Iya, Gimana? Ya, gitu paling. oke, siap. Terima kasih. Sip. Yang lain, yang lain ada? Oke, kita ada lebih nih. Oke, kayaknya
kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja ya teman-teman ya. Oke, ya udah sih. Mending ada jempol. Ini nggak ada apa. Oke, nah ntar ini ya Kak Karina ya bisa dicoba eh, feedback lewat call lah. Itu boleh juga. Habis itu atau dia ini dulu aku sering read feedbackku cuma di read gitu tak videoin pas anaknya showing project gitu. Nah habis itu kayak aku tuh feedbackku tuh isinya full pujian, anaknya pinter, projectnya bagus, keren, karyanya indah dan lain-lain. Itu baru terima kasih ya gitu. Ntar dicoba ya Kak Karina ya, gitu sih. Oke. Kayaknya kita tutup aja teman-teman. Eh, ini jadi the last meeting kita ya kayaknya ya. Proses meeting yang panjang ini 5 kali meeting ini kita udah selesai. Pada akhirnya besok Jumat itu nggak ada meeting rutin sepertinya. Nah, oke, aku juga eh, bakal bikin assessment juga buat meeting ini yang akan kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman ya. Aku juga akan kerjakan itu. Nah, kita akan review lagi terus semua video meeting ini aku punya di Drive. Kita akan semuanya akan ikut mereview juga nantinya. Oke, gitu Pak. Gitu aja teman-teman. Aku ucapin thank you banget buat speaker-speaker hari ini. Kak Kevin, Kak Anas, habis itu Kak Monica, thank you banget. Thank you banget teman-teman yang udah join meeting terus, udah join training terus dari awal sampai akhir sesi ini kita punya totalnya punya 6 meeting yang materinya itu daging-daging semua sebenarnya. Oke, aku ucapin thank you banget teman-teman. Pokoknya eh, aku thank you banget punya tim seperti kalian yang benar-benar solid, yang benar-benar bisa saling sharing dan saling bantu. Oke, gitu aja teman-teman. See you kapan-kapan lagi kita akan sharing di kemudian hari dan kita akan eh, banyak diskusi lah soal masalah-masalah kita akan diskusikan bersama. Eh, Thank you teman-teman. See you and bye-bye. Thank you, Kak. Sip, thank you. Terima kasih, terima kasih. Thank you semuanya.